Halo, terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Sebelumnya subscribe ya, agar kamu tetap mendapatkan info menarik lainnya. Baik, kali ini kita akan bahas beberapa fakta menarik seputar otak manusia, yaitu 5 fakta otak manusia. Terus, tentang otak sehat dan tidak sehat. Dan terakhir adalah kelebihan dan kekurangan otak manusia. Tentunya sangat menarik untuk menambah pengetahuan kita. Jadi yuk kita bahas ya. Ini kita akan bahas 5 fakta otak manusia, kapasitas otak manusia, atau yang juga sering disebut dengan istilah IQ. Telah menjadi topik yang menarik perhatian banyak orang selama bertahun-tahun, meskipun ada banyak mitos dan legenda yang mengelilingi kapasitas otak manusia. Ada beberapa fakta tentang kapasitas otak manusia yang banyak dibahas. Baik, mari kita bahas. 1. Kapasitas otak manusia sangat besar. Kapasitas otak manusia dapat menampung hingga 2,5 petabit data dan mulai dari 5 hingga 100 triliun sinaps. Kapasitas otak manusia sangat besar karena memiliki kemampuan untuk memproses informasi dari lingkungan sekitar dan mengubahnya menjadi tindakan nyata. 2. Seluruh bagian otak manusia bekerja bersama-sama. Meskipun ada beberapa area otak manusia yang memiliki tugas khusus, seluruh bagian otak bekerja bersama-sama dalam menghasilkan tindakan yang benar-benar menjadi keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia. 3. Kapasitas otak manusia dapat ditingkatkan. Banyak metode berbeda yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas otak manusia, seperti melakukan latihan otak, mengambil suplemen vitamin, dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Meskipun tidak selalu efektif, metode ini dapat membantu mengoptimalkan kinerja otak manusia. 4. Kreativitas otak manusia sangat penting, di mana kreativitas adalah kemampuan manusia untuk menghasilkan gagasan, konsep, dan penemuan baru yang tidak terbatas oleh batasan fisik dan mental. Jadi, kreativitas adalah salah satu aspek terpenting dalam kapasitas otak manusia dan dapat ditingkatkan melalui latihan otak dan pengalaman hidup. 5. Otak manusia terus berkembang sepanjang hidup. Otak manusia adalah organ yang terus berkembang sepanjang hidup manusia. Meskipun kapasitas otak tidak selalu bertambah, otak tetap dapat belajar dan menciptakan pola baru dalam pemikiran dan tindakan yang dilakukan, mengoptimalkan kapasitas otak manusia. Oke, jadi itulah fakta otak. Nah, selanjutnya teman saya Indah akan bahas informasi lainnya. Tetap stay tune ya. Oke, terima kasih. Kali ini saya Indah yang akan memberikan informasi lainnya. Baik, sekarang kita masuk pada fakta berikutnya ya. Kali ini kita akan ungkap rahasia mengapa sih ada otak sehat dan otak tidak sehat. Tahu sendiri kan kalau otak adalah organ yang sangat vital dalam tubuh manusia. Fungsinya mencakup pengaturan dan koordinasi dari aktivitas tubuh, pemrosesan informasi, mengatur emosi, mengendalikan perilaku, serta berperan dalam pembelajaran dan kognisi. Tapi, seperti organ lainnya, otak juga ternyata dapat mengalami keadaan yang tidak sehat. Wah, tidak sehat di sini banyak macam ya. Bisa karena dia orang ODGJ atau sakit jiwa, bisa juga karena kelainan sifat. Iya, kalau kamu pernah ketemu dengan orang nakal, keras kepala, atau bahkan seorang penjahat. Waduh, iya, itu semua adalah diakibatkan karena kurang sehat mental pikiran mereka. Nah, berikut adalah pembahasan lengkap mengenai mengapa ada otak sehat dan otak tidak sehat. 1. Faktor keturunan dan genetik. Beberapa gangguan otak bersifat genetik dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya penyakit Alzheimer, penyakit Parkinson, skizofrenia, dan beberapa jenis epilepsi yang memiliki komponen genetik yang dapat mempengaruhi kesehatan otak. Faktor genetik dapat membuat seseorang rentan terhadap masalah otak tertentu. Dengan kata lain, tidak sehatnya otak mereka diakibatkan bawaan dari lahir ya, alias sudah dari sononya. 2. Gangguan neurodegeneratif. Otak sehat secara alami akan mengalami penuaan alias sudah uzur, dan terjadi penurunan fungsi seiring bertambahnya usia. Namun, beberapa gangguan neurodegeneratif dapat menyebabkan penurunan fungsi otak yang lebih cepat dan signifikan. Contoh penyakit neurodegeneratif adalah Alzheimer, Parkinson, dan penyakit Huntington.
Pada gangguan ini, sel-sel otak mengalami kerusakan yang progresif dan menyebabkan perubahan pada struktur dan fungsi otak. Sehingga semakin tua umur maka fungsi kesehatan otak juga akan menurun ya. Jadi nih ya, ingat, kalau ketemu orang tua dihargai ya. 3. Cedera kepala. Cedera kepala adalah penyebab umum kerusakan otak yang signifikan. Makanya pakai helm ya kalau naik motor. Jangan suka balap-balapan. Cedera kepala dapat terjadi akibat kecelakaan mobil, olahraga yang berbahaya, jatuh, atau kekerasan fisik. Dampak dari cedera kepala bisa beragam, mulai dari lembam sementara hingga kerusakan permanen pada fungsi otak. Cedera kepala dapat merusak jaringan otak, menyebabkan perdarahan otak, dan meningkatkan risiko terjadinya kondisi seperti penyempitan pembuluh darah otak (stroke) atau pembengkakan otak. Jangan sampai kamu cedera kepala ya. Lebih baik sakit hati daripada cedera kepala. 4. Gangguan mental dan gangguan suasana hati. Gangguan mental seperti depresi, kecemasan, bipolar juga bisa mempengaruhi kesehatan otak. Kondisi psikologis yang tidak sehat dapat mengubah struktur dan fungsi otak. Beberapa studi menunjukkan adanya perubahan dalam volume otak pada orang dengan gangguan mental. Misalnya, orang dengan depresi, maka dia akan sering memiliki volume otak yang lebih kecil di beberapa daerah otak tertentu. Jadi, saran saya jangan terlalu mencari beban pikiran ya, alias jangan terlalu banyak pusing. Ya, nikmati dan syukuri yang udah ada. Jangan karena kemauan jadi hutang kemana-mana kan bisa depresi bayarnya. 5. Faktor gaya hidup yang kurang sehat. Seperti pola makan yang buruk, kurangnya aktivitas fisik, kurang tidur, konsumsi alkohol yang berlebihan, merokok, dan penggunaan obat-obatan terlarang juga dapat berdampak negatif pada kesehatan otak. Merokok misalnya dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah otak yang berisiko tinggi menyebabkan stroke. Pola makan yang buruk juga dapat memengaruhi kesehatan otak karena kurangnya asupan nutrisi yang diperlukan oleh otak untuk berfungsi dengan baik. Jadi jaga pola makan ya, bukan berarti harus makan daging terus ya. Yang sederhana saja asal sehat. 6. Infeksi dan penyakit inflamasi. Beberapa jenis infeksi dan penyakit inflamasi juga dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Misalnya ensefalitis (radang pada otak) dapat disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri dan dapat menyebabkan perubahan struktur dan fungsi otak yang serius. Penyakit autoimun seperti multiple sclerosis juga dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan pada otak. Nah, itulah penyebab adanya otak sehat dan tidak sehat. Sebagai kesimpulannya, ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi apakah otak seseorang sehat atau tidak sehat. Beberapa faktor melibatkan genetik dan faktor keturunan, sementara yang lain melibatkan gaya hidup, lingkungan, dan faktor eksternal. Penting bagi kita untuk menjaga kesehatan otak dengan mengadopsi gaya hidup sehat, memperhatikan nutrisi yang tepat, melindungi otak dari cedera, memperoleh tidur yang cukup, serta mengelola stres dan gangguan mental dengan baik. Oke, terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat ya. Tetap stay tune ya, karena masih ada informasi menarik nih yang mau kita bahas. Kali ini kita masuk ke fakta kelebihan dan kekurangan otak. Emang bener ya, seperti lagu Peter Pan, tak ada yang abadi. Hidup tidak ada yang abadi dan tidak ada yang sempurna deh pokoknya. Begitu juga dengan otak, padahal otak ini adalah suatu pengendali utama di manusia. Bicara soal kelebihan, ada beberapa kemampuan otak, diantaranya 1. Kemampuan berpikir abstrak. Otak manusia dapat berpikir abstrak, berpikir secara kreatif, dan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Itu sebabnya dibutuhkan otak yang bagus buat menghasilkan keputusan yang baik juga. Ya, bukan sebaliknya. 2. Daya ingat yang kuat. Otak manusia menyimpan sejumlah besar informasi dapat diakses saat dibutuhkan. Tahu kan orang terpandai di dunia siapa? Nah, orang-orang seperti itu punya ingatan yang kuat. Tapi daya ingat orang beda-beda juga ya. Ya, karena itu juga tergantung dari proses belajar mereka. 3. Kemampuan belajar. Otak manusia dapat belajar dari pengalaman, mengembangkan keterampilan baru, dan mengubah pola perilaku. Jadi, dengan orang terus belajar maka dia akan bisa memaksimalkan otak mereka ya. Jadi jangan heran kalau di luar negeri banyak tuh yang menciptakan alat-alat canggih. 4.
Bahasa, otak manusia dapat memahami dan menggunakan bahasa, baik secara lisan maupun tertulis. Ya, tentunya ini melalui proses belajar dari awal ya. Tapi ingat ya, jangan bilang orang tidak bisa berbahasa gak punya otak ya. Laugh and laugh. Karena mungkin dia sedang dalam kondisi tidak bisa berbicara. 5. Kesadaran otak manusia dapat menyadari dirinya sendiri, memahami emosi dan mengontrol perilaku. Jadi dengan adanya otak kita bisa tuh bedakan baik dan buruk. Tapi bukan jaminan ya, karena ya ada banyak juga yang ada otaknya tapi kayak tidak ada otak. Laugh and laugh. Ya, mengerti aja. Nah, itu dia kelebihan otak. Jadi fungsikan otak kamu dengan baik ya. Dan selain itu ada juga nih kekurangannya. Kekurangan otak manusia 1. Terbatasnya kemampuan pemrosesan informasi. Otak manusia memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas pemrosesan informasi dan waktu reaksi yang dibutuhkan untuk memproses informasi. Jadi, otak itu juga bisa konslet istilahnya kalau dia terus-terusan dimasukkan informasi tanpa henti. Itu dia sebabnya kalau kamu belajar terus-menerus akhirnya kepala kamu pusing 7 keliling 2. Rentan terhadap kerusakan, otak manusia sangat rentan terhadap cedera dan kerusakan, baik akibat traumatis maupun proses penuaan. 3. Rentan terhadap penyakit, otak manusia juga rentan terhadap berbagai penyakit dan gangguan seperti demensia, skizofrenia, dan depresi. Jadi, kamu perlu jaga ya otakmu. Jangan kebanyakan hutang salah satunya, atau jangan terlalu berhayal tinggi. Nanti kamu sesak sendiri kalau tidak tercapai. Laugh and laugh. 4. Tergantung pada kondisi lingkungan, otak manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan, baik positif maupun negatif. Nah, ini nih buat kamu yang suka bergaul salah, alias pergaulan salah. Pada akhirnya hidup kamu rusak, yang akhirnya ngerusak pikiran kamu sendiri yang tadinya bagus, jadi tidak bagus. Jadi penting banget untuk jaga pergaulan kamu, biar kamu tidak tersesat. 5. Bias, otak manusia cenderung memiliki bias dan kesalahan dalam persepsi dan penilaian yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku. Jadi otak itu menghasilkan teori yang bisa salah atau juga bisa benar dalam suatu keputusan yang pada akhirnya berimbas pada pencapaian tujuannya. Tapi hal itu wajar aja, namanya manusia gak ada yang sempurna ya. Jadi sesempurna apapun otak juga memiliki kekurangan ya. Oke, jadi cukup sekian informasi seputar otak, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung dengan komunitas yang positif dan menginspirasi. Dukung channel YouTube ini dengan subscribe karena subscribe itu gratis dan nikmati konten-konten terbaik yang akan membuat harimu lebih bersemangat dan tentunya banyak ilmu.